Saudaraku, Rifan Nurmulki dipastikan absen pada gelaran kompetisi elit bola voli Indonesia atau Proliga 2025. Diketahui Rifan Nurmulki sudah resmi bergabung dengan klub kasta teratas Liga Voli Jepang 2024-2025 yaitu Wolfsdog Nagoya. Kepastian Rifan Nurmulki absen di Proliga 2025 disampaikan oleh manajer sang pevoli Wibi Anhari. Wibi Anhari, pemilik Jakarta Sport Management, menerangkan alasan mengapa Rifan Nurmulki tidak mentas di Proliga. Rifan telah menaikkan kontrak di Wolfsdog Nagoya selama 1 musim dan masa baktinya di klub Liga Voli Jepang tersebut baru berakhir pada Mei 2025. Perlu diketahui PBVSI telah merilis jadwal resmi pegelaran Proliga 2025, di mana kompetisi kasta tertinggi bola voli tanah air itu akan dimulai pada 3 Januari dan menggelar grand final pada 11 Mei mendatang. Ketika disinggung mengenai kemungkinan bagi Rifan Nurmulki menyusul di Proliga 2025 ketika memasuki babak final four, Wibi Anhari secara tegas menutup peluang itu. Pada musim Proliga 2025 untuk babak reguler putaran 1 dan 2 akan berlangsung 3 Januari hingga 23 Februari. Laga final four putaran 1 dan 2 hingga grand final berlangsung pada 17 April hingga 11 Mei 2025. Sekedar pengingat, Rifan Nurmulki bukan kali pertama berkarir di negeri Sakura. Sebelumnya, mantan penggawa Surabaya Samator itu pernah bermain di tim Liga Voli Jepang VC Nagano Tridents selama 2 musim, yaitu 2021-2022. Diketahui Liga Voli Jepang 2024-2025 memiliki regulasi baru untuk kuota pemain asing. Dalam aturan terbaru, setiap tim Liga Voli Jepang boleh menggunakan 3 pemain asing, rinciannya 2 asing bebas plus 1 dari Asia. Nantinya, Rifan Nurmulki akan berada setim dengan oposit asal Belanda Nimir Abdel Aziz dan outside hitter dari Slovenia Tine Urnaut. Liga Voli Jepang mulai bergulir kompetisi pada 11 Oktober dan memperebutkan gelar juara pada April 2025. Wolfsdog Nagoya akan melakoni liga pertamanya di musim baru 2024-2025 dengan bertandang ke markas Tokyo Great Bears. Duel Wolfsdog Nagoya melawan Tokyo Great Bears akan berlangsung pada Jumat 12 Oktober pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Liga Voli Jepang musim ini juga menghadirkan banyak deretan pevoli kelas dunia yang diambil bagian. Sebut saja TJ De Falcao dan Riccardo Lucarelli yang resmi dikontrak JTEK Testings. Kemudian dari kubu Panasonic Father, Osaka Bluetooth, mereka masih mengendalikan salah satu oposit terbaik dunia saat ini, Yuji Nishida. Musim 2024-2025 juga menjadi ajang comeback ke kompetisi lokal bagi Ranta Takahashi, di mana musim sebelumnya dia memperkuat tim kasta tertinggi Liga Voli Italia Monza. Hanya saja, kapten dari timnas voli putra Jepang sekaligus pevoli terbaik negeri matahari terbit kini, Yuki Ishikawa masih berkompetisi bersama Perugia di Liga Italia. Dengan kembalinya Rifan Nurmulki ke Liga Voli Jepang, harapannya spiker timnas voli putra Indonesia ini bisa mengambil lebih banyak pengalaman dan mengharumkan merah putih di ajang internasional.